Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih pahala dan karunia sehingga kita masih dapat berkumpul bersama di masjid ini. Salawat dan salam apabila kita hadirkan dengan Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu jemaah mushola sekalian, yang saya hormati Ustaz Teguh Mardiana Asos yang telah hadir pada kesempatan ini, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah membawa acara serta penulisan minuman di malam ke-12 ini. Adapun Ustaz yang akan memberikan tausiah malam ini adalah Ustaz Teguh Mardiana Asos. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis puasanya, belum juga pertengahan puasanya udah hilang semangatnya nampaknya Pak. Kira-kira hilang semangat atau kekenyangan nih Pak? Kekenyangan nampaknya ya, banyak sekali takjil yang dimakan tadi. Kita ulanglah sekali lagi ya, kita sedikit kasih pantun biar semangat lagi. Pohon salam tumbuh di dalam sumur, yang menjawab salam saya doakan panjang umur. Amin. Pohon salam tumbuh di bawah pohon sawit, yang menjawab salam saya doakan banyak duit. Amin. Kalau ini kencang ya Pak, yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi razaqana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matir ramadan al mubarakah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati pengurus Mushola Ibadur Rahman, yang saya hormati pengurus lingkungan, RT, RW, kepala dusun yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, yang saya hormati para alim ulama, para nenek mama, para cerdik pandai, para imam, ustadz, guru besar, dosen dan lain sebagainya yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling saya banggakan, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang juga hadir pada malam hari yang berbahagia ini, meluangkan waktunya untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan perlindungan, hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira kita saat ini sudah berada di puasa keberapa Pak? Puasa ke 28, 12.
Mungkin sudah mau cepat lebaran saja, jadi puasa 28. Puasa malam ke-12, puasa yang ke-11. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai dengan malam yang ke-12 ini tidak kurang suatu apapun. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan waktu kepada kita, dan yang paling utama adalah Allah masih memberikan atau menitipkan hidayah keimanan kepada kita semua yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Karena hidayah keimanan inilah yang mampu menggerakkan raga kita, hati kita untuk bisa hadir bersama-sama di musola yang kita cintai ini. Mungkin kita melihat ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang tahun lalu masih bersama-sama kita di sini, berada di saf yang sama, berada di musola yang sama, tetapi di tahun ini sudah tidak lagi bersama kita. Ada dua penyebabnya atau ada dua faktornya kenapa dia sudah tidak ada lagi bersama kita di sini. Faktor yang pertama, apa kira-kira Pak Bu? Faktor usia atau faktor umur. Artinya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa bersama-sama lagi kita di sini. Faktor yang kedua adalah ya tadi faktor hidayah keimanan, di mana mereka ya sudah tidak diberikan hidayah keimanan di dalam hatinya sehingga tidak bisa menggerakkan mereka untuk hadir bersama-sama di musola yang kita cintai ini. Kalau dibilang kesehatan, alhamdulillah sama dengan kita Pak Bu, sehat juga. Buktinya pada saat buka puasa tadi ya, pada saat buka puasa tadi kita baru 1 mangkok kolak, dia sudah 2 mangkok kolak. Kita baru 1 piring nasi, dia sudah 2 piring nasi. Kira-kira orang seperti ini kurang sehat apa Pak Bu? Luar biasa sehatnya kan, tetapi kesehatannya tersebut tidak dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada waktu, dia tidak ada waktu. Ada sama seperti kita, dia diberikan kelapangan waktu ya. Tidak ada hal syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa hadir bersama-sama kita di musola yang kita cintai ini. Tetapi waktu yang dia gunakan, dia pergunakan untuk dunia, sedangkan waktu yang kita gunakan, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk main HP, nonton televisi ya, sibuk COD kalau ibu-ibunya ya Bu. Menjelang ini kan sibuk melihat barang-barang yang diskon sedikit langsung COD, diskon sedikit langsung COD. Bapak-bapaknya yang pusing ya, setiap hari didatangi tukang paket, membayar paket. Jadi alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir bersama-sama di sini, dan sesuai dengan doa kita, mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita menjadi insan-insan yang terbaik, insan-insan yang beruntung. Karena apa? Karena Ramadan tahun ini bisa jauh lebih baik daripada Ramadan kita di tahun sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menjadi orang yang beruntung Pak Mo, Ramadan di tahun ini wajib kita harus lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya Ramadan kita tahun ini sama saja dengan Ramadan tahun sebelumnya, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang merugi. Apalagi kalau Ramadan kita di tahun ini jauh lebih buruk daripada Ramadan kita di tahun sebelumnya, maka kita digolongkan sebagai orang-orang yang celaka karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, "Man kana yaumuhu khairan min amsiha fa huwa rabbi." Barang siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa ma'bud. Barang siapa yang hari ini ya sama saja dengan hari kemarin, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Ya, sama saja itu kita rugi jatuhnya. Apalagi wa man kana yaumuhu sarrun min amsiha fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini ya jauh lebih buruk daripada hari-hari kemarin, maka dia tergolong orang-orang yang celaka karena mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita mau pilih yang mana Pak Bu? Mau jadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang merugi, atau menjadi orang yang dilaknat oleh Allah? Mana yang kita pilih? Pastilah yang kita pilih adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Sama halnya kalau kita pergi ke pasar, kita tanya sama pedagang ya, pedagang-pedagang di pasar itu, kira-kira Bapak jualan di sini atau Ibu jualan di sini itu apa yang dicari?
Cari untungkah, cari rugikah, atau cari bangkrut? Pasti semua penjual bisa dipastikan mengatakan dia mencari untung. Bisa dikatakan tidak ada lah yang mencari rugi apalagi bangkrut, kecuali ya yang sudah tidak waras lagi, dalam artian ya dia berjualan itu ya memang untuk mencari hikmahnya saja Pak Bu, ya, bukan untuk mencari keuntungan. Dan saya kira itu tidak ada. Maka dari itu ketika kita ingin mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan ini, maka kita wajib harus lebih baik daripada Ramadan di tahun sebelumnya. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih dan witir rahimakumullah, belum masuk ke temanya kita nih Pak. Temanya sedikit saja ya, sesuai dengan yang disampaikan atau sesuai dengan jadwal dari IKADI Kota Pekanbaru. Tema kita malam hari ini adalah menghiasi diri dengan akhlak mulia. Ya, jadi adik-adiknya mencatat tema kita pada malam hari ini adalah menghiasi diri dengan akhlak mulia. Menghiasi apa maknanya? Kita diperintahkan untuk menghiasi diri dengan akhlak mulia. Mari kita flashback ya. Awal mula perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus ke muka bumi ini, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan, ya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena apa? Karena pada saat Rasulullah diutus, kita lihat dalam sejarah bagaimana kondisi di Jazirah Arab tersebut. Ya, kondisi jahiliyah yang disebut dengan jahiliyah, semua keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan terjadi di situ. Tidak ada penghargaan terhadap manusia, apalagi perempuan. Ya kan dikisahkan. Sebelum Umar itu ya masih pada masa jahiliyahnya, dia pernah mengubur hidup-hidup putrinya sendiri yang baru lahir, karena orang-orang Arab menganggap melahirkan seorang perempuan itu adalah aib ya. Jadi mereka yang melahirkan anak-anak perempuan maka dikuburkannya. Sampai segitu jahilnya orang-orang pada saat itu, dalam artian tidak memiliki akhlak sama sekali. Keadilan sudah pasti tidak ada. Keadilan itu hanya untuk orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Sedangkan orang-orang yang lemah ya siap-siap saja merasakan penderitaan sebagai orang-orang atau rakyat yang lemah. Lalu turunlah baginda Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu misi utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia sampai dengan kita saat ini. Dan kita saat ini harus melanjutkan ya, harus melanjutkan apa yang sudah Rasulullah SAW canangkan ya ribuan tahun yang lalu. Kita harus memberikan contoh ya, tauladan yang baik kepada generasi-generasi penerus kita saat ini ya. Jadi Pak Bu, kita lihat kondisi akhlak generasi-generasi kita saat ini sebagaimana yang kita lihat di televisi ya, kita dengar kita baca di media-media sosial. Zaman-zaman dulu belum pernah ada namanya berita ya, seorang murid itu berani mengeroyok gurunya. Baru di zaman sekarang ini ada seorang murid sekelompok murid berani mengeroyok gurunya. Zaman dulu jangankan mengeroyok, untuk mendekati gurunya itu ya kurang sopan dengan gurunya itu mereka tidak berani. Tetapi saat ini ya, sebagaimana degradasi akhlak anak-anak kita saat ini itu luar biasa sekali, sampai-sampai ya bukan lagi untuk mengolok-olok, langsung frontal ya, berhadapan fisik kepada gurunya. Yang sebenarnya guru-guru itu adalah orang yang patut dihormati, orang-orang yang pengganti orang tua kita di rumah. Tetapi kenapa sampai berani kita atau anak-anak kita itu ya memperlakukan gurunya seperti itu? Karena memang akhlak mereka itu yang sudah terdegradasi. Bimbingan dari orang tua yang kurang, lepasnya orang tua membiarkan anak-anak melihat media sosial tanpa ada kontrol, tanpa ada pembelajaran untuk mereka, sehingga mereka belajar dari media sosial itu, mengikuti arahan-arahan dari media sosial itu sendiri. Maka
Maka dari itu momentum Ramadan ini kita jadikan rumah-rumah kita sebagai madrasah, sebagai pesantren untuk kembali memperbaiki, meluruskan akhlak-akhlak anak-anak kita. Termasuk ya kalau misalnya kita menganggap diri kita masih kurang ya, masih kurang baik untuk belum memiliki akhlak yang baik, maka ya kita perbaiki dulu dari dalam diri kita, baru kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Agar apa? Agar misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sampai juga kepada generasi-generasi penerus kita, dan itu tanggung jawab kita bersama, Pak. Maka dari itu di momentum-momentum seperti ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, di mana disebutkan iza dakhala fi sahri Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sulsilat fi sayatin. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diikatlah para setan. Artinya apa? Artinya Allah menebar banyak keberkahan, kebaikan ya. Secara tidak langsung Allah sudah memperbaiki akhlak kita. Tinggal bagaimana kita mengaturnya, ya kan? Karena dengan mengikat atau membelenggu setan, artinya satu musuh kita itu sudah dilemahkan oleh Allah, dan tinggal kita bagaimana memerankan ya diri kita sebagai manusia muslim, sebagai orang tua muslim, untuk mengarahkan anak-anak kita termasuk diri kita, menjadikan diri kita sebagai panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi akhlak mulia ini sangat penting agar kedepannya generasi-generasi penerus kita bisa lebih baik lagi dan bisa mewarisi peradaban-peradaban Islam yang mulia ini. Jangan sampai ya kondisi yang kita lihat saat ini ya, perang yang mulai berkecamuk, yang mulai ya di panti, ini salah satu dampak karena kurangnya ya peran kita sebagai umat muslim untuk memberikan kontribusi terhadap dunia Islam itu sendiri, dan kurangnya peran kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak dari diri kita dan anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi pembela-pembela Islam. Maka dari itu momentum Ramadan ini mari sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing untuk kita bisa meneladani apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan untuk memberikan tauladan, memberikan akhlak yang mulia kepada lingkungan kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, supaya tadi kembali di Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik daripada Ramadan-Ramadan di tahun sebelumnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama mengambil ibrahnya. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu murni dari saya sebagai manusia biasa. Aku lu qauli hadza, aqwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz untuk mengenai asas. Semoga pimpinan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jemaah muslimah yang berbahagia sekalian, selanjutnya kita akan melakukan salat dalam kita secara berjamaah. Imam pada malam hari ini adalah Ustaz Abdullah, hanya untuk ditimbangi dengan saudara-saudara kedua. Untuk itu, marilah kita segera bersiap-siap melaksanakan salat tarawih witir. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Abdullah, pengacara, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf.